Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Silmi Adila Anwar dari Fakultas Agama Islam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman Islamic Worldview yang dibimbing oleh Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Adapun materi-materinya yaitu yang pertama, definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. 2. Konsep kesatuan wahyu dan agama. 3. Konsep ilmu dan klasifikasinya. 4. Konsep manusia. 5. Problematika epistemologi barat. 6. Konsep Tuhan. 7. Konsep kebenaran absolut. 8. Integrasi ilmu dan adab. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ruang lingkup Islamic Worldview yaitu 1. Tuhan, 2. Manusia, 3. Agama, 4. Ilmu, 5. Kitab suci, 6. Nabi, 7. Kebenaran. Adapun definisi umum, worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Definisi Islam, pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadat, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Baik, elemen pandangan hidup Islam Naqib al-Athos, menurut Naqib al-Athos, yaitu konsep tentang hakikat Tuhan, konsep wahyu Al-Quran, konsep penciptaan, konsep jiwa, konsep ilmu, konsep diri, konsep kebebasan, nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan, dan lain-lain. Baik, adapun peradaban Barat. Peradaban Barat adalah campuran dari peradaban Yunani kuno yang dikawinkan dengan peradaban Romawi dan disesuaikan dengan elemen-elemen kebudayaan bangsa Eropa, terutama Jerman, Inggris, dan Perancis. Prinsip-prinsip asas dalam filsafat, seni, pendidikan, dan pengetahuan diambil dari Yunani. Prinsip-prinsip mengenai hukum dan ketatanegaraan diambil dari Romawi. Sementara agama Kristen yang berasal dari Asia Barat disesuaikan dengan budaya Barat. Perbandingan Islam dan Barat. Islam, asas wahyu, hadis, akal, pengalaman, intuisi. Pendekatan, tauhidi. Sifat, otentisitas, dan finalitas, makna realitas dan kebenaran, berdasarkan kajian metafisik, berdasarkan wahyu dan lain-lain. Objek kajian, invisible dan visible, alam al-mulk dan alam asyahadah. Elemen-elemen, konsep Tuhan, konsep wahyu, penciptaan manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai, moralitas. Adapun Barat, asas, rasio, spekulasi, filosofis, dan pendekatannya dikotomis, sifat, rasionalitas, terbuka, dan selalu berubah. Makna realitas dan kebenaran, pandangan sosial, kultural, empiris, rasional. Objek kajian, tata nilai masyarakat, elemen-elemen, agama, moralitas, filsafat, politik, kebebasan, persamaan, individualisme. Baiklah, lanjut ke materi kedua, konsep kesatuan wahyu dan agama. Pengertian wahyu. Wahyu memiliki arti al-isyarah, al-syariah, isyarat yang cepat. Al-khitabah, tulisan. Al-maktub, tertulis. Ar-risalah, pesan. Al-ilham, ilham. Al-ilam, al-kafi, pemberitahuan yang tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain. Al-kalam, al-kafi, al-sari, pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat.
Secara istilah yaitu pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat dan hukum tertentu. Substansi wahyu seperti dalam Quran surah Asy-Syura yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Baik, Islam sebagai wahyu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran Surah Al-Imran ayat 85. Kesatuan agama para rasul seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Islam adalah agama Nabi Nuh alaihi salam seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surah Yunus ayat 71-72. Islam adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak cucunya Ismail, Ishak, dan Yakub seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 131-133. Islam adalah agama Nabi Yusuf alaihi salam seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surat Yusuf ayat 101. Islam adalah agama Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surat Yunus ayat 84. Islam adalah agama Nabi-Nabi Bani Israel seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Maidah ayat 4, Quran Surah Al-Maidah ayat 52. Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Quran Surah Al-An'am ayat 14. Wahyu terakhirnya Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadin mir rajalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Islam sebagai agama. Islam sebagai agama yaitu Islam, ihsan, iman. Adapun Islam yaitu syahadat, salat, saum, zakat, dan haji. Ihsan manifestasi puncak keberagaman akhlak. Iman yaitu Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, dan takdir. Adapun materi yang ketiga yaitu konsep ilmu dan klasifikasi. Penyebab umat Islam terbelakang yaitu ada dua. Pertama, tertinggalnya pengetahuan ilmu. Kedua, peradaban budaya barat yang telah mewariskan dikotomi. Thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah, karena ilmu menjadi sebuah asas dari segala kehidupan, baik secara adab maupun pemikiran. Siapa yang menginginkan dunia,
maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Adapun definisi ilmu, ilmu secara bahasa berasal dari kata alama yang berarti tanda, petunjuk, ciri-ciri, atau indikasi. Ilmu itu identik dengan Al-Quran dan As-Sunnah karena ilmu memiliki ciri dan khas tersendiri. 750 kali kata al-ilm disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 18. Ilmu dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Ilmu dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Dalil terbagi menjadi dua, yaitu an-naqlu al-musaddaq, khobar yang datang dari Al-Quran yang bersifat goib atau syahadah, hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Jika itu diinformasikan dalam Al-Quran, maka kita tinggal meyakini. Dua, dalil yang kedua yaitu al-bahtsu, pengetahuan yang datang yang bisa dilihat oleh panca indera. Klasifikasi ilmu. 1. Ilmu syariah. 2. Ilmu ghairu syariah. 1. Ilmu syariah akan bermuara pada ilmu fardu ain, digunakan untuk membentuk kesolihan pribadi, didahulukan sebelum ilmu fardu kifayah. 2. Ilmu fardu kifayah digunakan untuk kesolihan sosial. Dalam kitab Ta'lim disebutkan istilah ilmu. Ta'lim disebutkan istilah ilmu, yaitu ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan sekarang atau dibutuhkan sesuai dengan keadaan. Dan ilmu ghairu hal yaitu ilmu yang dibutuhkan tidak secara spontanitas. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alihi bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendakilah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi segalanya di dunia ini, jika kamu menginginkan dunia ini, maka dengan ilmu. Baiklah, yang keempat, konsep manusia. Konsep manusia. 1. Inti dari manusia adalah jiwanya. Maka jika mengalami suatu problem, maka problemlah seluruh unsur elemen yang ada pada diri manusia, baik secara lahir maupun batin. Problem di dalam diri manusia itu adalah sebab ulah dan perbuatannya sendiri. Dosa yang mereka buat sendiri menyebabkan titik hitam di dalam hatinya. Jiwa dan hati manusia itu bisa saja berkarat ketika banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel pada hatinya. Kenapa jiwa kita berpenyakit? Sesungguhnya orang beriman itu kalau berbuat dosa akan terbentuk bercak hitam di kolbunya, sehingga ketika jiwanya mati, maka jasadnya ikut mati. Jika jiwanya sudah berpenyakit, maka penyakitnya disamakan dengan penyakit fisik. Di dalam Al-Quran disebut penyakitnya bermacam-macam. Penyakitnya jiwa yang bisa berkarat, tertutup, mengeras, dan bisa sakit tertutup hatinya. Maka dia tidak lagi bisa melihat kebenaran karena jiwanya sudah tertutup, tidak lagi bisa mendengar firman Allah, dan juga sudah tidak bisa lagi masuk cahaya iman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawah wa lahum adzabun azim. Yang artinya telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Penyakit hati yaitu seperti mengeras hatinya. Ada ayat yang menjelaskan dan artinya adalah kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang tidak meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Lalu ada lagi sakit penyakit hati, seperti ada dalam ayat dan artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Buta hatinya, yang artinya seperti dalam ayat dan artinya maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata yang buta, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Solusi manusia sembuh dari segala penyakit yaitu
tazkiyatun nufus. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina ar-rusula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi manusia yang lalai. Neraka jahanam mayoritas jin dan manusia. Kolbu tidak memahami ayat, mata tidak melihat ayat, telinga tidak teliti mendengar ayat, hakikat nafs. Jiwa manusia ada 3 inti. Akliyun akal, ghodab syahwat. Akal, jika dididik dengan baik, maka akan melahirkan hikmah ilmu. Jika tidak dididik, maka ia akan berada di dalam kebodohan Islam, memerintahkan untuk menuntut ilmu. Emosi, jika emosi dididik dengan benar, maka akan melahirkan keberanian. Dan kalau emosi tidak dididik dengan benar, maka selamanya ia akan jadi pengecut. Syahwat, potensi syahwat, jika ia dididik dengan syariat, maka akan melahirkan ifah, kesucian diri. Tetapi jika tidak dididik, maka akan melahirkan hawa nafsu atau dikuasai hawa nafsu. Jika 3 unsur tersebut tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi berupa risalah, maka ia akan menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, dan menjadi jiwa yang sempurna. Syahwat, hawa nafsu itu yang merusak. Syahwat adalah kecondongan atau keinginan jiwa seseorang kepada apa saja cocok pada dirinya. Semua anggota tubuh itu ada syahwatnya, contoh mulut ingin menggibah dan sebagainya. Adapun materi yang kelima adalah problematika epistemologi barat. Kata Abdul Hasan Ali An-Nadwi, selama beberapa waktu dunia Islam telah dihadapkan pada ancaman kemurkaan melalui pola bayang-bayangan di dalam pemikiran umat Islam. Disebut gosbul fikriyah, pola pemikiran yang tidak bisa dielakkan. Itu adalah pemikiran serangan-serangan dari barat. Kalau tidak ditangkis, bisa membahayakan pemikiran umat Islam. Bahaya paradigma pemikiran barat terhadap dunia Islam. Peradaban barat dibangun tanpa atas dasar wahyu. Barat itu murni pemikirannya secara empiris, hanya dengan mengukur segala sesuatu dengan panca indera, tidak ada nilai-nilai wahyu, sehingga perkembangan sains dan teknologi kosong dari nilai-nilai wahyu dan tidak terkendali. Tidak jarang terjadi kerusakan-kerusakan di dunia ini. Tujuan mempelajari problematika epistemologi barat adalah mengkritisi supaya selektif tidak mengekor pada peradaban barat, karena peradaban barat itu peradaban yang sifatnya empiris, peradaban tanpa wahyu. Jika ditelusuri, menurut Dr. Adrian Hussein dalam bukunya tentang wajah peradaban barat, 3 faktor penting yang berubah barat Kristen atau barat sekuler liberal. Karena trauma sejarah khususnya yang berhubungan dengan masalah dominasi agamawan gereja terhadap para ilmuwan bisa mempertengahkan. 2. Karena problema teks Bible itu sendiri yang berubah-ubah. Secara turun-temurun itu terjadi problematik. 3. Problema dari Kristen itu sendiri. Adapun materi yang keenam adalah konsep Tuhan. Konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. 1. Allah tidak trinitas, 3 pribadi. 2. Allah tidak disekutukan. 3. Allah hanya esa, tidak beranak dan diperanakan. Sedangkan konsep Tuhan menurut budaya pasti akan berubah-ubah dan takkan sama seiring dengan pergeseran budaya serta akan lahirnya banyak agama-agama. Konsep Tuhan berkaitan dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal beranggapan bahwa setiap agama mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Suatu agama berbeda dengan agama lain dalam level historiknya,
tetapi relatif sama dalam level historiknya. Mereka mengistilahkan bahwa satu Tuhan memiliki banyak jalan, pemahaman yang sangat berbahaya. Dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana tauhid dan syirik. Ideologi orang-orang liberal itu melihat semua agama di dunia ini baik, agama samawi atau agama budaya itu sama, karena sama-sama bertuhan, tanpa mereka mempertimbangkan cara ibadah mereka menghambakan diri kepada Tuhan. Ideologi seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Islam. Harus dikritisi. Konsep Tuhan dalam Islam itu, Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1, Allah itu Esa, tidak diduakan atau ditigakan. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal, dan tidak sama juga konsep Tuhan, perspektif wahyu, dan konsep Tuhan budaya. Tuhan dalam perspektif wahyu Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Oleh karena itu, konsep Tuhan dalam perspektif wahyu tidak dapat dipertemukan kecuali dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Tauhid dengan syirik tidak akan pernah bertemu. Konsep Tuhan dalam Islam itu berdasar dengan wahyu, bukan pada budaya tertentu, bukan pada kesepakatan tertentu, bukan pula pada spekulasi akal tertentu. Konsep Tuhan dalam kehidupan. Konsep Tuhan harus melekat pada kehidupan sehari-hari. Kalau dilepaskan, maka orang-orang hanya akan mengejar kepuasan diri saja, sehingga terjadi kapitalisasi, kerakusan, dan kesewenang-wenangan yang tak terbatas, seperti beberapa contoh yang terjadi saat ini, yaitu para pedagang mencurangi timbangannya dan para pejabat mengkorupsi uang rakyatnya. Hal ini dapat terjadi sebab mereka melepaskan diri dari konsep Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, merasa tidak ada yang mengawasi sehingga tidak memiliki tanggung jawab moral, tidak memiliki tanggung jawab sosial dalam masalah berekonomi, dan seterusnya. Demikian pula, jika orang tidak memiliki Tuhan dalam berteknologi, akan terjadi kekacauan yang sangat bahaya. Adapun materi yang ketujuh yaitu konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Pengertian kebenaran absolut. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Baiklah, materi yang terakhir yaitu ke-8, integrasi ilmu dan adab. Dalam Islam, ilmu dan adab adalah dua hal yang saling berintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya itu tidak dapat dipisahkan, di mana bermaknaan yang tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Adab tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk arah. Baiklah, Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surah Yunus ayat 214. Jadi pada intinya, percuma jika berilmu tapi tidak beradab. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.